Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan Bapak dengan materi yang lebih menyajikan, lebih menarik tentang berpikir kritis. Anakku sekalian, berpikir kritis itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling tidak kita memahaminya. Menurut Matres itu dikatakan sebuah proses yang sadar dan sengaja digunakan untuk menafsirkan beberapa pendapat orang lain. Jadi menggunakan rokyu, berpikir kritis. Dengan kata lain, sikap, tindakan, mencerminkan berpikir kritis itu adalah lebih baik dan lebih indah. Kaitan dengan masalah berpikir kritis ada di dalam salah satu ayat surat Ali Imran ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati. Bapak ulangi, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar li ayatin li ulil albab. Itu terdapat dalam surat ketiga ayat 190. Kalau kita terjemahkan, inna itu adalah maknanya sesungguhnya. Inna sesungguhnya fi khalqis samawati, dalam penciptaan as-samawat, langit, wal ardi, dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, silih bergantinya nahar, siang dan malam, li ayatin, terdapat tanda-tanda li ulil albab, bagi mereka yang menggunakan ro'yu, bagi mereka yang berpikir. Tuh. Ayat yang kedua dikatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardh. Alladzina itu orang-orang yadhkurunallah, orang-orang yang mengingat Allah qiyaman, sambil duduk seperti kita, wa qu'udan, qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk, wa ala junubihim, dan keadaan sambil berbaring pun, wa yatafakkaru, dan mereka dianjurkan untuk menggunakan ro'yu, berpikir yang jernih, berpikir yang sehat, fi khalqis samawati, dalam beberapa penciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anak yang sekalian yang menarik, ada kata-kata li ayatin li ulil albab di ujung kalimat yang tadi dikatakan. Itu maknanya tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Kalau berpikir itu seperti kita menggunakan akal. Ananda SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, semua menggunakan ro'yu, menggunakan akal pikiran. Ini kalau kita lihat beberapa kaitan dengan masalah bekerja keras, dengan contoh bagaimana menggunakan, memeras otak kita dalam hal ulil albab. Dikatakan di dalam surat An-Najm ayat 39, wa anna laisal insan illa ma syaa, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Artinya bekerja keras yang ada nemplok dalam diri kita. Benar tidak benarnya segala macam. Dalil yang kedua di surat Al-Jumu'ah ayat 10 dikatakan, fantasilu fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Maka bertebaranlah, bekerja Anda di muka bumi ini, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi anjuran untuk mengingat kepada Allah, mencari sebanyak-banyaknya, menggunakan ro'yu, menunjukkan pikiran, itu dianjurkan oleh agama. Dah, yang terlalu panjang. Contoh sekarang, contohnya paling tidak ada 5. Contoh berpikir, bekerja keras. 1. Bekerja keras harus dilandasi dengan niat yang baik dan beribadah kepada Allah. Beberapa kali Pak Dadang menyampaikan, niat itu yang paling pertama. Innamal a'malu gitu, niat. Yang kedua, awali pekerjaan dengan permohonan menyebut nama Allah. Katakan, mengusir setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu awalnya. Diawali seperti itu. Kemudian yang ketiga, kerjakan dengan penuh hati, dengan sungguh-sungguh, agar apa yang kita inginkan, apa yang kita baca, apa yang kita ingat-ingat, apa yang kita kerjakan, memiliki makna, memiliki hasil yang amat sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga adalah kerjakan dengan sepenuh hati. Yang tadi keempat, akhiri dengan menyebut nama Allah. Kata-katanya, alhamdulillahirabbil alamin. Kelima, serahkan hasil akhir kepada Allah, apakah A, B, C, dan segala macamnya. Ini barangkali yang terkait dengan contoh-contoh dari berpikir, bekerja keras. Contoh atau faedahnya paling tidak ada 6. 1. Bagi kita memiliki banyak alternatif jawaban kreatif yang ada dalam proses
cara berpikir tadi, satu, berpikir jernih, yang rasional, seharusnya faedah nanti. Kedua, menentukan pilihan sikap kita. Yang kedua, mudah memahami sudut pandang orang lain, misalnya kita siap menerima perbedaan pendapat. Pendapat A, pendapat B, yang ngamunangkeun anu ngalarang segala macam. Kita harus tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang A, mana yang B. Itu semua diterima oleh kita bersama. Ini berjiwa besar. Nomor ketiga, menjadi rekan kerja yang baik, teman maksudnya. Jadi gara-gara faedah dari berpikir kritis, sahabat A, sahabat B, beda bangku, beda dos segala macam, beda pendapat, manyun, amok-amokan, salah. Justru kudu lebih baik. Nomor keempat, lebih mandiri, tidak harus selalu mengandalkan orang lain. Lebih inisiatif, tidak mengandalkan orang lain, tidak. Kelima, sering menemukan peluang yang baru. Gara-gara apa? Gara-gara berpikir kritis. Kemudian nomor 6, menimbulkan salah persepsi atau tidak mudah ditipu orang lain. Kenapa? Karena kita menggunakan akal. Orang mengatakan A, B, C segala macam. Jangan. Kita harus tahu, lihat sumbernya. Lamun dina agama tinggal dina Al-Qur'an, dina Al-Hadis, dina uslub-uslub yang lain, dina ayat-ayat lain, ditafsir, dipikir, di hadis segala, dicari segala macam untuk meyakinkan pendapat kita. Kalau kita sudah yakin, hasilnya akan luar biasa. Ada 4 hal contoh ke perbuatan kritis. 1, saat teman tidak jujur di kelas menyontek ketika ada tes. Ini contohnya. Jadi kita harus berkritis. Keun bae orang mah seadanya, jangan nyontek ke orang lain. Dosa. Dan itu akan membuat kita menjadi lemah. Dengan lemah itu, insya Allah ilmunya akan mempet di sini, tidak berkembang. Coba. Kenapa? Disiplinnya jelek. Bisa ngisi karena mendapat contekan dari kanan dan kiri. Ini membahayakan. Makanya dilarang oleh agama. Itu tidak boleh. Yang kedua adalah permintaan seperti pemerintah menaikkan BPJS, kemudian BBM dan listrik segala macam. Harusnya seorang siswa pun sama dengan Bapak mengkritisi kebijakan yang tidak benar. Itulah sebabnya barangkali harus benar. Ketiga, syarat saat rapat dengan warga, dengan OSIS, dengan yang lain, harus lantang menyuarakan pendapat kalian. Mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sudah, mana yang belum. Suarakan, itu lebih baik gitu. Itu termasuk ada contoh. 4, di rumah sakit, dari pelayanan kalau tidak sesuai, kalian harus ngomong. Kenapa Bapak harus sampaikan seperti itu? Minimal kalian ada ide dan gagasan untuk memperbaiki tadi. Kata hadis dikatakan, kaitan dengan masalah-masalah yang Bapak sampaikan tadi, disebutkan di sini banyak hal yang terkait dengan itu. Nabi mengatakan kaitan dengan masalah yang kaitan dengan yang tadi, kata ulama, Anibdillah bin Umar radhiyallahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilmi intidaan yantaji'uhu minal ibadi walakin yaqbidullah biqabdil ulama hatta idalam yaqbidul ulama. Dari Abdullah bin Amr bin As disampaikan intinya seperti begini. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Maksudnya berpikir kritis itu akan hilang kalau sudah wafat para ulama. Siapa para ulama? Orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Seperti guru, kamu, barangkali kalau sudah meninggal, ya meninggal segala macam. Sudah tidak bisa mungkin. Seperti kamu, calon-calon para ulama ini memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi agama. Anakku sekalian, tentang berpikir kritis dikatakan di dalam beberapa hadis. Ada percakapan antara sahabat, antara Mu'ad bin Jabal dengan Rasulullah. Intinya begini, Ana Rasulullah SAW ini dianjurkan tentang cara berpikir kritis ya. Ana Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasul bersabda, Lama aroda ayyab'asa, lama ketika akan ayyab'asa, mengutus. Siapa yang utus? Mu'ad bin Jabal ilal Yaman, ke kota Yaman. Intinya, qala kaifa taqdi, bagaimana kamu memberi keputusan? Ida arodalakal qada, apabila kamu dihadapkan dengan beberapa permasalahan. Intinya adalah pertanyaannya ada 3. Bagaimana kalau kamu tidak didapatkan dalam Al-Quran? Bagaimana kalau kamu tidak mendapatkan ini? Itu Rasulullah bertanya. Jawaban yang sudah hebat. Kata Mu'ad tadi dikatakan di kitabillah. Jadi diputuskan dengan kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua dengan bisunnati Rasulullah, dengan sunnah Rasulullah, ayat putus dengan hadis. Sunnah itu adalah hadis. Yang ketiga adalah birra'yu, dengan ijtihad. Dengan ijtihad kita akan memutuskan permasalahan-permasalahan yang timbul. Itulah sebabnya maka dianggap penting oleh kita bersama. Anakku sekalian,
Ini barangkali hal yang sangat singkat karena waktunya mepet segala macam. Tidak mungkin Bapak memperbanyak lagi materi-materi ini. Yang paling terakhir, hendaknya Anda perhatikan sekali lagi, ada hal-hal yang terkait dengan ini, ada tugas untuk kalian untuk oleh-oleh dikerjakan. Nomor 1, Anda menulis Al-Quran dan Al-Hadisnya tentang keharusan berpikir kritis dan bersikap demokratis. Yang tadi Yang kedua, sebutkan contoh persiapan kritis atau bekerja keras minimal 5 hal lah. Kalian bisa menguraikan. 3, sebutkan manfaat berpikir kritis. Kemudian nomor keempat, sebutkan hal-hal dan hikmah dari kandungan tadi. Kalau bicara hikmah itu kan Allah menciptakan langit dan bumi itu tanpa adanya tiang, pondasi, tanpa adanya cor beton segala macam. Tapi ternyata tidak jatuh karena kehendak Allah. Hikmahnya itu luar biasa. Tuh maka tiang tuh karena langit ini, alhamdulillah. Yang kedua, Allah mengatur pergantian malam dan siang. Waqtilafil laili, maksudnya untuk bekerja, berusaha, dan malamnya untuk beristirahat, untuk zikir hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, Allah menciptakan langit dan bumi ini untuk berpikir, itu tadi ulil albab. Kemudian kalau malam hari, kalau siang hari untuk berpikir kepada Allah, kalau malam hari untuk istirahat sambil berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, memohon kepada Allah ampunan dan berzikir kepada Allah. Yang terakhir, meningkatkan daya pikir dan menganalisis sebuah kejadian, sebuah persoalan dengan beristihad menggunakan akal pikiran kita. Nah, jangan lupa dikumpulkan agar Bapak mampu memberikan nilai yang paling baik kepada kalian. Dengan nilai yang baik, insya Allah kalian akan semangat. Agama rata-rata nilainya baik-baik kalau kamunya mau mengerjakan. Terima kasih ya, Nak. Tolong dikumpulkan di WA, dimasukkan ke Classroom. Jelas ya? Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.